Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya baca dalam bahasa Inggris. But God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ini demonstrasi kasih Allah. Ini bukti bahwa Allah mengasihi setiap kita. Melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, Allah mendemonstrasikan kasih-Nya. Memang dosa itu menghancurkan. Dosa itu membawa manusia kepada kematian kekal, kepada penyakit, kepada kegagalan, kepada penderitaan, malapetaka, kehancuran, kutuk, diusir dari Taman Eden, kehilangan fasilitas-fasilitas ilahi, menjadi susah dan menderita akibat dosa, pelanggaran terhadap firman Allah. Ketidaktaatan terhadap firman Allah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan berkat, kehilangan sukacita dan damai sejahtera, kehilangan persekutuan antara Allah dengan manusia, manusia dengan sesamanya, kehilangan kasih, kehilangan sukacita dan damai sejahtera dan berkat-berkat Allah yang melimpah. Tapi kita bersyukur kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah datang ke dunia ini mendemonstrasikan kasih-Nya dan kuasa-Nya bagi setiap kita. Sehingga dosa itu tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan sudah dinubuatkan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ribuan tahun yang lalu, bahwa sudah ada nubuatan bahwa Yesus datang ke dunia untuk mendemonstrasikan kasih dan kuasa-Nya bagi umat manusia yang mau menerima Yesus. Saudara bisa lihat bersama-sama dengan saya dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang-orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus saudara menjadi sembuh. Saudara sehat. Kita diberkati Tuhan. Dosa itu membawa kepada kita kepada kehancuran, penderitaan, penyakit, setan, iblis, pembuat kejahatan itu
membawa manusia kepada kehancuran, membawa manusia melenceng dari Allah. Setan pembunuh, pencuri, pekerjaannya hanya merusak, ingin membinasakan. Tapi ketika engkau ada di dalam Yesus dan menerima demonstrasi kasih dan kuasa Allah, setan itu tidak bisa membunuhmu. Penyakit itu tidak bisa membunuhmu. Setan itu tidak bisa membunuhmu. Karena Yesus telah membayarmu dengan darah yang mahal. Kuasa darah Yesus telah mengalir di dalam tubuhmu. Katakan haleluya. Darah Yesus telah mengalir di dalam tubuhmu. Darah Yesus telah tercurah bagimu. Menyucikan dan menguduskan saudara dan saya. Sehingga saudara, setan, iblis, penyakit tidak bisa membunuh saudara. Bahkan penyakit apapun yang ditakuti orang hari-hari ini, penyakit COVID-19. Katakan, penyakit COVID-19 tidak bisa membunuhku. COVID-nya yang mati, bukan saudara yang mati. Yesus telah menyatakan kasih dan kuasanya bagi setiap kita, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan telah ditimpakan kepada Yesus. Supaya setiap kita selamat. Supaya setiap kita pulih. Supaya setiap kita alami kemenangan. Alami pertolongan, bukan ketakutan. Tapi kemenangan dan kemenangan dan kemenangan. Saya mengajak saudara hari ini, saudaraku yang saudara harus percaya bahwa kuasa darah Yesus telah bekerja di atas hidupmu. Mengalir di darahmu kuasa darah Yesus. Mengaliri seluruh hidupmu. Aliran kuasa Roh Kudus mengalir mulai dari ujung kepalamu sampai telapak kakimu. Dan ketika engkau minta aliran kuasa Roh Kudus itu mengalir terus dan mengalir terus, bekerja terus dalam hidupmu. Saya percaya aliran kuasa Roh Kudus, bekerja dan bekerja dan bekerja dan berkuasa terus di dalam hidupmu. Sehingga engkau terus alami kekuatan, alami kemenangan. Sekalipun engkau sakit, engkau bangkit, engkau menang, engkau alami kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh, sehat, diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi sudah jelas, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa Yesus telah mendemonstrasikan kasih-Nya bagi setiap kita. Kita diingatkan kembali di hari Jumat Agung ini, bahwa Yesus telah mendemonstrasikan kasih-Nya bagi setiap kita. Terimalah demonstrasi kasih Allah di dalam hidupmu. Terimalah apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Terimalah berkat kematian Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini dalam hidupmu. Terimalah berkat ini dalam rumah tanggamu. Terimalah berkat ini di seluruh aspek kehidupanmu, saudaraku yang kasih Tuhan. Engkau ditebus, engkau didamaikan, engkau disucikan, engkau dikuduskan, engkau disembuhkan hari ini. Terimalah berkat kematian Yesus di kayu salib. Terimalah berkat kematian Yesus di kayu salib. Terimalah berkat demonstrasi kasih dan kuasa Allah di kayu salib hari ini. Terimalah saat ini berkat demonstrasi kasih dan kuasa Allah di dalam hidupmu. Saudara, kalau tidak membuka hati dan menerima demonstrasi kasih dan kuasa Allah, saudara tidak akan menerima kesembuhan, tidak akan menerima kemenangan, keselamatan, pengampunan, kekudusan, penyucian oleh darah Yesus. Hal itu terjadi
supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus bukan cuma menyelamatkanmu, bukan cuma menyucikanmu, menyucikan saudara dan saya, bukan cuma memberkati hidupmu. Tapi saudara yang sakit, saya mau sampaikan kepada saudara, saya tahu betapa beratnya saudara hadapi ketika saudara sedang menghadapi sakit. Saudara yang sedang menghadapi sakit, dimanapun saudara berada di seluruh dunia ini, di seluruh Indonesia yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya mau beritahu kepada saudara bahwa dialah yang memikul kelemahan kita. Yesus Kristus telah memikul kelemahan kita dan menanggung penyakitmu, penyakitku. Dia Yesus telah menanggung kelemahan dan penyakitmu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya sembuh, sehat diberkati Tuhan, sehat dan diberkati Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, haleluya, dan katakanlah demikian. Katakan, setan, iblis, dan penyakit, engkau tidak bisa membunuhku, engkau tidak bisa mematikanku, engkau tidak bisa membuatku menderita. Aku menang, aku sembuh, aku diberkati Tuhan, aku milik Yesus. Dan katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sehat, aku telah sembuh, aku telah sehat, aku diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Hari-hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, pergunakan waktu yang singkat, haleluya, di hari, haleluya, Jumat Agung ini, di hari Paskah, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa inilah demonstrasi kasih Allah. Yesus telah mati bagimu. Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Dan sudah jelas apa yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Sangat jelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Sangat jelas. Itulah bukti kasih Allah. Itulah bukti cintanya kepada saudara dan saya. Saudara, inilah pengorbanan Yesus. Inilah harga yang dilakukan oleh Yesus. Inilah kasihnya Yesus. Inilah cintanya Yesus. Inilah pengorbanan Yesus. Nyawanya dia serahkan demi menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Demi memberkatimu dan memberkatiku. Demi menyembuhkanmu dan menyembuhkanku, menyembuhkan kita semua. Yesus lakukan ini karena dia mengasihi setiap kita. Saudara fokus kepada Yesus. Kalau saudara fokus mendengar berita-berita busuk dari dunia ini, berita-berita busuk dari dunia ini, berita-berita busuk yang disampaikan oleh orang-orang seperti pengintai 10 orang, saudara akan lemah. Tapi kalau saudara fokus kepada berita yang disampaikan, berita baik, seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb, kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti menang. Kita pasti mengalahkan manusia-manusia raksasa itu. Tapi kalau saudara menjadi seperti 10 orang yang menyampaikan berita buruk, kita bisa dimakan. Beda saudara ya. Beda 2 orang ini yang punya iman dengan 10 orang yang tidak punya iman. Dan saya kasih tahu kepada saudara, COVID ini tidak bisa menghancurkanmu. Jangan dengar berita-berita busuk. Dengarlah berita tentang Yesus yang menguatkanmu. Berita tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang menguatkan, yang menyelamatkan, yang membangkitkan engkau, yang menghidupkan saudara dan saya. Berita tentang Yesus, perkataan Yesus yang akan menghidupkan saudara dan saya. Perkataan Yesus yang membangkitkan, yang menghidupkan dan menyembuhkan. Perkataan Yesus menghidupkan. Perkataan Yesus menyembuhkan. Perkataan Yesus memberkati dan menyejukkan setiap kita.
bukan menghancurkan, bukan melemahkan. Karena perkataan Yesus adalah kabar baik. Berita sukacita, berkat dari surga. Tapi berita yang dibawa para pembawa berita busuk, saudara tutup telingamu, jangan dengar. Buka telingamu untuk mendengarkan kabar baik. Dan kembali saya ingin mengingatkan saudara, fokus kepada Yesus yang telah lahir bagi saudara dan juga dia mau mati. Dia mau mati. Dia serahkan nyawanya demi cintanya, kasihnya kepada setiap kita. Luar biasa. Karena itu bersukacitalah, sekalipun ini peringatan hari kematian Tuhan Yesus, tapi bersukacitalah karena apa? Karena berita yang sudah dengar adalah Yesus mendemonstrasikan kasihnya dan kuasanya bagi setiap kita. Yesus saat ini tidak sedang mati, tapi dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Bersama-sama dengan kita. Rohnya ada bersama-sama dengan kita. Kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Dan kita memanggil nama Yesus. Nama yang berkuasa. Kuasanya, kehadirannya ada di tengah-tengah kita. Katakan haleluya.